Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Belum kedengeran semua nih Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semangat nggak mau kebaktian di Keris Kids? Semangat dong. Masih ngantuk? Enggak. Wih. Oh, ada yang masih. Sebentar ya. Oke, kita sapa juga nih Kak, adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya nih? Semoga Pastinya baik-baik dan sehat-sehat. Pastinya ditunggu kedatangannya untuk ibadah sama-sama onsite di Keris Kids. bener, seru-seruan bareng di sini ya KB. Kita memuji Tuhan sama-sama, mendengarkan firman Tuhan dan juga mengerjakan aktivitas bareng-bareng. Seru banget. Tuh. Nah, Oke. apa lagi? Oke, sebelum ibadah kita ngapain? Jingle Keris Kids, siapa yang hafal lagunya? Siapa yang hafal lagu dan gerakannya juga? Hafal lagu dan gerakannya siapa? Kapan-kapan aku mau ini ya, ini, maju. Sekarang aja apa Kak? Oh iya, ada yang bisa Jingle Yuk, ada yang Keris mau Kids Ragain gerakannya di depan. yang hafal sama lagu dan gerakannya. Siapa yang di belakang? Ada? Dave? Dave, ini deh. Cewek-cewek ada nggak nih? Oke, ada yang cewek yang hafal? Emma? Sini Hafal Emma. lagu dan gerakannya. Sini. Papa sama Emma. Oke, Kita sekarang kita mau jingle sama-sama. Ikutin lagunya dan gerakannya sama-sama ya. Diperagain sambil sama nyanyi ya. teman-teman di depan. Oke. Oke. Dengan musik. Coba sekali lagi aku mau dengar suaranya Keris Kids. Kayaknya masih belum semangat ya, masih ngantuk deh kayaknya. Coba sekali lagi yang lebih kencang lagi, Keris Kids. Yeay, sekarang tas kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Yuk sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa.
coba siapa yang masih pada ngantuk? Ada. Nah sekarang biar semangat, coba sekarang semua jongkok dulu. Hitungan keberapa ya kita mau lompat ya? 100, 1 juta, 10, 10 ya? Ya udah 10, teriak lompatnya bilang apa nih? Apa? 5 aja ya udah 5 aja. Teriak apa? Haleluya. Hitungan keberapa? Kelima. Kita hitungnya sama-sama ya, oke? Aduh nggak kedengeran, oke? Oke, hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 4,5. Teriaknya apa tadi? Haleluya. Oke, siap-siap ya. 5. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus.
coba aku mau lihat tangannya. Oke, yang hari ini bersuka cita, sekarang angkat kedua tangannya yuk. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau berdoa dulu, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan Yesus. Yuk, gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda. Angkat kedua tangannya, tutup matanya, ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, Yesus, Bapa kami yang baik, kami yang baik, kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu buat kebaikan-Mu di dalam dalam hidup kami. hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur kami punya kami punya Tuhan Tuhan yang begitu yang begitu setia setia di dalam dalam hidup kami. hidup kami. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau mau menaikkan menaikkan rasa rasa syukur kami syukur kami kepadamu. kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat kedua tangannya. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I
tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Yuk kita mau perjamuan kudus yuk. Untuk adik-adik yang di rumah disiapkan elemennya ya. Crackers dan sirupnya. Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat minta kakak di depan. Udah? Yuk, kalau udah kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Ayo. Angkat tinggi-tinggi. Ayo semua. Madep depan. Gak ada yang duduk. Gak ada yang jongkok. Berdiri semua. Udah? Mulutnya diam. Yuk. Udah Arthur? Ayo. Oke, yuk. Sama-sama kita doain ya. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah untuk kami sehingga kami memperoleh kesembuhan, kesehatan, kecerdasan, kepandaian, dan hikmat daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Ayo kita sama-sama makan. Udah? Ayo. Udah semua? Ayo, kalau udah, angkat tinggi anggurnya. Yuk. Yuk, angkat tinggi yuk. Yuk kita doain sama-sama. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kami di atas kayu salib. Darah-Mu Bapa menghapus semua dosa dan pelanggaran kami sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kami dikuduskan, disucikan, dan dilayakkan untuk menerima semua yang terbaik, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dan kami sudah menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah darah Kristus. Ayo kita minum sama-sama. Nah, oke. Yuk. Udah, stop mulutnya, jangan ngobrol. Yuk, hari ini kita mau belajar tentang apa nih? Ayo Kak, slide nomor 1 Kak. Nah, siapa yang ingat pelajaran kemarin ini? Ingat gak apa? Apa ini? Ini satu udah inget nih. Apa Dedek? Apa? Kenapa? Amabel dengerin. Yang laki gak dengerin ya? Sama bahannya, ayo. Orang gembel, gak ada orang gembel. Kakak. Menyembuhkan orang lumpuh, apa say? Blesen dengerin. Nih, yang kecil-kecil dengerin, yang gede gak dengerin berarti. Apaan ditanya gak ada yang tahu. Nah, cuman kakak doang yang tahu. Ya kan, main-main kan, nggak tahu kan. Nih, cerita kemarin tentang orang yang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Airnya tunggu blek, baru dia mesti loncat ke air baru sembuh. Ternyata kan nggak ada yang nolongin kan. Nah, ini kita udah bahas kemarin. Tuhan Yesus menyembuhkan dia ya. Sebelum dia masuk pun Tuhan Yesus sembuhin, gak usah masuk ke kolam, sembuh ya kan. Nih kemarin kita belajar tentang ini. Hari ini kita belajar tentang apa Kak? Coba. Next slide
Nah, ini ada satu orang lumpuh lagi nih. Tuh. Kalau lumpuh itu enak gak sih? Nggak bisa jalan, nggak bisa lari-lari. Coba kalian lihat tuh. Miss ada satu murid ya, dia lumpuh loh, kesian loh. Ada Miss di sekolah ada ngajar satu murid dia lumpuh. Dia nggak bisa lari-lari. Dia selalu ke sekolah dipakein kursi roda. Jadi kalau teman-temannya lari-lari dia cuma liatin aja. Kesian nggak? Kesian kan? Enak gak begitu? Enggak enak kan? Nah, kita mau bahas satu masalah tentang kelumpuhan juga nih. Ya. Nih, ada satu orang yang lumpuh. Dia itu suatu hari dengar ada yang namanya Yesus mau datang ke kotanya. Kotanya itu namanya Kapernaum. Terus dia bilang sama teman-temannya, nanti kalau Yesus datang, bawa aku ketemuin Yesus. Karena aku tahu dia bisa sembuhin orang sakit. Nah, next Kak, kita lihat. Suatu hari saat Yesus memberitakan firman di Kapernaum, ada banyak sekali orang mengikuti Yesus sehingga ruangan menjadi sangat penuh bahkan sampai di depan pintu. Suatu hari Yesus sampai di kota Kapernaum. Begitu dia sampai di kota Kapernaum, Yesus waktu itu terkenal. Banyak orang yang udah tahu, dia bisa nyembuhin orang loh. Orang lumpuh bisa sembuh loh, orang buta bisa melihat loh. Ayo kita dengerin dia, kita cari kesembuhan. Nah mereka ikutin Yesus, ikutin. Jadi rame banget. Terus Yesus nyampe di kota Kapernaum, dia masuk ke satu rumah. Dia berkhotbah di rumah itu. Karena banyak orang yang mau dengerin dia khotbah, mereka semua datang di ruang tamu, udah banyak orang. Di kitchen apa? Dapur juga banyak orang. Di halaman banyak orang, di dekat pintu jendela banyak orang. Jadi semua orang pada berkumpul dengerin dia. Dia berkhotbah. Ini begini. Semua dengerin. Jadi nggak ada space lagi, nggak ada tempat lagi buat orang bisa masuk. Udah mepet-mepet, udah begini, saking penuhnya. Nah, bagaimana dengan orang yang lumpuh tadi? Coba kita lihat, next Kak. Ada 4 orang yang membawa seorang teman yang lumpuh kakinya. Karena banyaknya orang, mereka tidak bisa membawa orang yang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Nah, si lumpuh ini denger nih, Tuhan Yesus udah nyampe lu di Kapernaum, ayo bawa aku, ketemuin dia. Nah mereka berempat sama orang yang lumpuh, kakak, yuk kalau nggak bisa diem yang gede-gede, taruh di sini, duduk di sini. Lihat, kamu lihat tuh yang kecil-kecil bisa duduk diem, masa kamu yang gede begitu? Nah, lihat, mereka akhirnya bawa tandu, taruh orang lumpuh itu di atas tandu. Nah, begitu dibawa ke rumah itu, bisa masuk gak? Gak bisa, karena masuk ke pekarangannya aja pun gak bisa. Orang udah pada rapet, duduk gitu, berdiri, dengerin. Apa sih, Yesus ngomong apa sih tuh? Dengerin. Nah, gak ada satupun yang bisa lewatin pintu itu. Karena apa? Orangnya udah banyak sekali di situ dengerin Yesus. Nah, apa yang mereka lakukan selanjutnya Kak? Next. Karena sangat besar iman mereka bahwa Yesus bisa menyembuhkan, mereka membawa orang yang lumpuh ke atas atap rumah dan membuka atap di atas Yesus, lalu menurunkan tilam tempat orang yang lumpuh terbaring. Nah, karena nggak bisa masuk, terus mereka cari jalan juga nggak bisa, akhirnya mereka punya ide. Gimana kalau kita manjat ya, tuh ke atas genteng manjat, terus tarik itu tempat tidurnya, tarik pakai tali, terus kita turunin orang ini ke teman kita ini. Gimana kalau begitu? Bener juga ya katanya. Ayo. Mereka manjat, teman-temannya manjat, terus pakai tali digerek naik. Waktu itu genteng itu nggak seperti sekarang. Genteng itu mungkin waktu itu dari jerami gitu ya, dari jerami atapnya. Nah mereka bongkar itu genteng-gentengnya, bongkar semua atap-atapnya sampai sebesar tempat tidur orang yang sakit. Nah terus mereka
diikat itu tempat tidurnya, turunin pelan-pelan, turunin. Nah turuninnya pelan-pelan, kalau nggak turunin pelan-pelan jatuh nanti, dubrak ya kan, turunin pelan-pelan. Begitu mereka bongkar, Tuhan Yesus lagi khotbah, Tuhan Yesus kaget, apa ini? Siapa ini yang bongkar genteng? Nah dia lihat, oh ada yang bongkar genteng. Ngapain mereka bongkar genteng? Nggak berapa lama turunin orang. Nah Tuhan Yesus lihat, ngapain nih orang diturunin nih? Akhirnya turun sampai di depan Tuhan Yesus. Dia punya tempat tidurnya. Nah apa yang terjadi waktu udah sampai di depan Tuhan Yesus? Next Kak. Siapa yang mau baca? Iya sini Blesen. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Thank you Blesen. Nah begitu orang itu turun, kalau kalian baca teksnya lengkap ya di Alkitab, Tuhan Yesus nanya gini, apa yang kau ingin aku perbuat? Nah orang itu bilang, Tuhan, kalau aku ini udah lumpuh lama, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan aku, kata dia. Terus Tuhan Yesus bilang, oke, aku mau, kata dia. Terus dia bilang gini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Padahal orangnya bilang minta disembuhin, tapi Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Kayak gak nyambung, ya kan? Nah kita lihat next Kak. Ngapain Tuhan Yesus ngomong gitu? Next Kak. Di situ juga terdapat beberapa ahli Taurat yang mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus sedang menghujat Allah karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Tuhan Yesus tahu gak saat itu ada orang Farisi di situ? Tahu kan? Nah Tuhan Yesus itu Tuhan kan, dia bisa tahu loh kamu ngomong apa loh dalam hati loh. Kalau kamu ngomong aku kayaknya males nih gak mau belajar. Tuhan tahu loh, Aku sebel nih sama dia. Tuhan tahu loh, Tuhan denger loh. Makanya gak boleh ngomong yang jahat-jahat. Nah, Tuhan juga tahu ada orang Farisi di situ. Orang Farisi begitu dengar, dia langsung ngomong gini, kok dia ngomong dosanya udah diampunin? Orang Farisi kan benci sama Yesus. Dia sengaja mau nangkep Yesus. Terus dia ngomong gini dalam hati, siapa dia? Kok dia bisa ngomong dosanya diampuni? Emang dia Tuhan? Nah, dia gak tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus sengaja ngomong seperti itu karena Tuhan Yesus ada mau ngomong sesuatu kepada orang Farisi. Dia mau menyatakan bahwa dialah anak manusia, dialah Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan setelah dia tahu bahwa orang Farisi itu ngomong begitu di dalam hati dan pikirannya? Ayo Kak, next Kak. Nah, Markus 2 ayat 8 sampai 10. Yang perempuan. Jangan ya, lain. Ayo Amabel. Nanti terakhir ada ayatnya nanti kamu ya. Markus 2 ayat 8 sampai 10. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Thank you Amabel, good job. Nah, nih Tuhan Yesus mau mengikrarkan, mau menyatakan kepada orang-orang Farisi dan semua orang bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia tuh siapa? Itu Tuhan Yesus tuh, anak manusia gede tuh, A sama M-nya gede. Berarti dia mau menyatakan bahwa,
I sih berkuasa loh ngampunin dosa karena apa? I ini memang ada di dunia, saya ini ada di dunia. Tapi saya juga Tuhan sepenuhnya. Makanya dia bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia dengar orang Farisi bilang, ih siapa dia? Kok bisa ngampunin dosa? Emangnya dia Tuhan? Nah, dia langsung ngomong gini, tahu gak? Mana yang lebih gampang sih ngomong dosamu udah diampuni? Atau ayo bangun, angkat tilammu, angkat kasurnya, berjalan. Mana yang lebih gampang? Ayo coba kamu pikir. Kamu mesti tahu ya, anak manusia di dunia ini bisa mengampuni dosa loh. Nah itu maksudnya dia ngomong gitu. Anak manusia, saya bisa mengampuni dosa loh. Nah gitu maksudnya Tuhan Yesus. Terus apa yang terjadi? Next Kak. Nah kemudian orang lumpuh itu bangun dan pergi keluar disaksikan oleh semua orang yang ada di situ. Bahkan beberapa dari mereka berkata bahwa hal seperti ini belum pernah mereka lihat. Ketika Tuhan Yesus selesai ngomong gitu, dia ngomong, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Langsung orang lumpuh itu dia bangun, terus ya Firly, kok bisa jalan? Kok bisa jalan? Akhirnya dia coba jalan, loh bisa loh, ternyata bisa. Terus dia angkat tilamnya, dia langsung ngomong, Tuhan Yesus, thank you. Kalau sekarang ngomong gitu, thank you, kamsia, xie. Thank you ya Tuhan Yesus, aku sudah bisa berjalan. Langsung dia angkat tilamnya dan dia berjalan keluar. Dan semua orang yang ada di situ ngelihat gak? Ngelihat kan, pasti kan. Mereka kagum, mereka kaget. Hah? Kok bisa ya? Yang kayak begini belum pernah ada nih. Seumur-umur belum pernah ada nih ngeliat yang kayak begini. Orang lumpuh bisa bangun, angkat tilam, terus berjalan. Wah, hebat, hebat. Nah, nama Tuhan dipermuliakan lagi dengan kejadian kayak gini. Terus apa sih yang mau kita pelajarin? Apa yang mau kita pelajarin dalam hal kayak gini? Cerita ini apa yang mau kita dapat dipelajarin dari cerita ini? Nih, next Kak. Oke. Ayo, Claudia masih mau gak? Udah ngambek nih? Nggak mau lagi? Oh ngambek dia. Yang laki. Ya, Jo udah bisa baca? Jangan kalau dikit-dikit. Koko. Darel. Cepetan sini. Satu Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Thank you Koderel. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil satu pelajaran ya. Bahwa semua dosa-dosa kita itu kalau Tuhan Yesus di dunia aja, ayo ke depan, matanya ke depan. Kalau waktu Tuhan Yesus di dunia aja, Tuhan Yesus bisa ngomong anak manusia bisa mengampuni dosa-dosanya. Berkuasa mengampuni dosa. Apalagi Tuhan Yesus yang udah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah, itu lebih lagi bisa mengampuni dosa-dosa kalian. Nih lihat. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita, kalian semua yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti di sini coba Ai mau nanya, siapa yang udah menerima pengampunan dari Tuhan? Siapa yang udah terima pengampunan dari Tuhan? Oh udah. Kenapa kamu terima pengampunan dari Tuhan? Nah, karena Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita di atas kayu salib. Nih, lihat.
Kalau Tuhan Yesus waktu ada di dunia aja sudah bisa mengampuni, apalagi dia sudah mati di atas kayu salib, lebih lagi bisa mengampuni kalian. Jadi oleh bilur-bilurnya nih tuh, oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur tuh tahu gak sih apa maksudnya bilur-bilur? Siapa yang tahu arti kata bilur-bilur? Bukan bilur, bukan darah loh. Nih luka-lukanya. Oleh bilur-bilurnya itu kita udah sembuh. Tuhan Yesus tuh dipecut, sobek-sobek badannya supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita kuat. Oleh bilur-bilurnya kamu udah sembuh. Terus apa tugas kita? Apa tugas kita supaya kita bisa sembuh? Makan sayur, betul, makan sayur. Pinter Dede, pinter makan sayur ya, sehat ya Dede ya. Siapa lagi yang bisa ngomong? Apa? Berdoa, iya betul, berdoa kepada Tuhan. Ada 3, berdoa kepada Tuhan. Terus? Membaca firman, oke. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Percaya, oke 2. 1 lagi. Mendengarkan firman. Hah? Makan obat, pintar. 1 lagi apa? Apa Dedek? Diet. Walah. Hah? Apa? Ke gereja. Oh iya, apa dek kakak? Ferdinand apa? Mau jawab enggak? Bersyukur apa kakak? Good rest. Nah, ada 3. 1, berdoa sama Tuhan. 2, percaya sama Tuhan. 3, rest. Rest. Jadi ketika kamu menemui masalah, ketika kamu sakit, kamu datang pertama sama Tuhan, berdoa. Tuhan, aku punya masalah ini, bla 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 bla. Tuhan, aku sakit begini, bla 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 bla. Terus habis itu kamu setelah berdoa, kamu harus percaya. Baru itu bisa bekerja imannya. Kamu percaya, aku percaya Tuhan, dengan darahmu, dengan bilurmu, engkau sudah sembuhkan aku. Dengerin dulu. Dengan bilurmu, dengan darahmu, engkau sudah sembuhkan aku. Setelah percaya, ngapain tadi Kak? Rest. Kamu percaya, kamu rest di dalam Tuhan. Bahwa kamu akan menerima mukjizat itu. Tuhan akan sembuhin kamu. Oke? Bisa lakukan itu? Apa tadi? Berdoa, percaya, rest. Coba ini yang laki-laki. Yang perempuan. Oke, sama-sama kita katakan 3 hal itu. Kencang-kencang. 1, 2, 3. Berdoa, percaya, rest. Ya, oke? Lakukan itu ya. Bisa? Yuk, sama-sama. Kita mau ngomong yang kencang ya. 1, 2, 3. Aku hebat. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat. Aku kuat. Aku pintar. Aku berhikmat. Aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku berkenan di hadapan Bapa di surga. Oke, siapa yang mau activity? Yuk kita doa dulu yuk. Tangannya. Flo. Mau doa? Ayo, tangannya semuanya. Yuk. Terima kasih Bapa di surga, firman sudah selesai ditabur ke hati anak-anakmu. Engkau berkati hati anak-anak ini, engkau berkati mereka sehingga firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang subur, berakar dan berbuah di dalam-Mu, menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Pimpin setiap langkah mereka ya Bapa, agar mereka selalu ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, jadikan semua berhasil dan mereka menjadi kesukaan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless ya. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan activities yang bisa diikutin
panduannya di buku Charis Kids. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.